Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du. Para pemirsa Tribun Jambi Channel rahimakumullah, berjumpa lagi kita dalam kesempatan yang baik ini. Kita perlu hadir di acara-acara yang sifatnya menyejukkan jiwa. Namun kadang-kadang kita perlu juga hiburan. Antara otak kiri dan otak kanan, antara serius dengan gurauan, itu memang harus ada. Memang hidup ini perlu keseimbangan. Demikian pula alam ini. Allah bersifat Al-Hasib, yang maha menghitung. Dia tahu bagaimana keseimbangan alam. Kalau bumi yang berputar terus pada porosnya sebagaimana matahari juga terjadi pergeseran sedikit saja, maka boleh jadi akibat matahari yang bergeser mendekat bumi itu, maka salju yang ada di kutub itu akan mencair sehingga terjadi tenggelamnya beberapa kota-kota yang ada di dunia ini akibat tidak adanya keseimbangan alam ini. Pun begitulah seterusnya, hutan yang tidak seimbang, yang digundul dia, maka alam ini akan murka, terjadilah banjir di mana-mana. Kita dibekali akal, kita dibekali wahyu. Antara wahyu dengan akal dia berjalan dengan seiring. Allah berikan semua itu untuk menuntun kita dari awal kehidupan hingga kita meninggal dunia, hingga nanti kita hidup pada alam yang selanjutnya. Jadi ada kehidupan dunia, ada kehidupan akhirat. Mana yang mesti diutamakan? Keduanya harus kita utamakan. Tidak baik orang yang hanya mengejar akhirat saja lantas melupakan dunia. Pun sebaliknya, mengejar habis-habisan dunia lantas melupakan akhirat bukan orang yang benar. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Allah katakan dalam surat Al-Qasas, carilah, raihilah apa yang telah Allah anugerahkan tentang kehidupan di akhirat nanti, tetapi wala tansa, jangan kau lupa nasibaka minad dunya, kehidupanmu di dunia. Dunia ini memang sementara, tetapi justru untuk menuju akhirat itu dunia ini harus kita kuasai. Tidak dilarang orang memiliki harta, justru harta digunakan sebaik-baiknya di jalan Allah. Bisa berderma, berinfak, bersedekah, membangun masjid, bisa beribadah, bisa berzakat, bisa berangkat ke Baitullah dan seterusnya. Itulah gunanya harta. Jadi di tangan orang beriman, materi menjadi nilai ibadah. Allah katakan dalam Al-Quranul Karim tentang keseimbangan itu. Doa yang sering kita baca siang dan malam, ini kenal juga dengan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kebaikan ketika kami di dunia. Wa fil akhirati hasanah. Pun juga sama di akhirat kebaikan. Wa qina adzabannar. Jadi orang yang baik, orang yang benar adalah yang mementingkan keduanya. Ada orang-orang yang bahagia ketika di dunia dan bahagia ketika di akhirat. Itulah yang kita cari. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Di dunia dia berkecukupan, memiliki keluarga yang baik, yang saleh salihah, lingkungannya baik, posisinya secara status sosial juga baik, dia dihargai orang, dia tidak menyengsarakan orang. Itulah orang yang baik. Man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang panjang umurnya dan baik amalnya, dan dia wafat dalam keadaan husnul khatimah, berada dalam taman surga nanti ketika di alam barzah, dan masuk surga dalam akhirat nanti. Itu yang diinginkan. Namun ada kategori yang kedua, sa'idun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Dia senang-senang di dunia tapi celaka di akhirat nanti. Ada yang ketiga, syaqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Dia di dunia dalam keadaan melarat, dalam keadaan terlunta-lunta, ternista, namun ternyata
dia mendapatkan kebaikan nanti di akhirat. Masih mending, bagus, tidak apa-apa karena dunia hanya sementara, di akhirat selama-lamanya. Tapi yang paling celaka adalah orang yang celaka di dunia dan celaka di akhirat. Syaqiyun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Di dunia sudahlah dalam keadaan tidak berbahagia, orang tidak menyenangi dia, di mana dia tinggal membuat susah. Ketika dia pergi orang pun malah senang. Kan ada kategori orang seperti itu. Dia hadir di sebuah tempat, di sebuah wilayah, di sebuah komunitas, orang gelisah, orang tak senang. Ada yang hilang lah, ada yang merasa terganggu lah, dan seterusnya. Ketika dia hilang, ketika dia pergi, orang malah senang. Oh, dia tidak ada lagi di kampung kita ini. Alhamdulillah. Jangan sampai kita seperti itu. Nah, celaka di dunia dan celaka di akhirat. Yang kita inginkan adalah kita hadir ke dunia ini dalam keadaan orang bahagia. Wulidta ya ibna Adam bahagia, wan nasu hawlaka yadhakuna surura. Imam Syafi'i mengatakan, wahai Bani Adam, engkau dilahirkan ke dunia dalam keadaan menangis. Kita semua menangis lahir di dunia ini. Tidak ada yang begitu lahir lantas tertawa, apalagi dengan terbahak-bahak, tidak ada. Semua bayi dalam keadaan menangis. Sementara ibu kita yang tadi berjuang meregang nyawa untuk melahirkan kita, ketika kita hadir, ketika kita keluar dari rahimnya, sakit itu pun hilang. Dia tersenyum, senang melihat kehadiran kita. Pun bidan yang membantu, pun ayah kita, pun juga keluarga kita, semuanya senang dengan kehadiran kita. Maka kata Imam Syafi'i mengatakan, bersungguh-sungguhlah ketika engkau meninggal dunia nanti. Kalau kau dulu lahir dalam keadaan menangis, maka ketika engkau meninggal dunia nanti, bukan engkau yang menangis, tetapi orang yang menangis karena kehilangan engkau, sementara engkau tersenyum menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah orang yang paling bermanfaat. Itulah orang terbaik orang. Sebaik-baik manusia, kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Didoakan oleh orang banyak. Ketika orang banyak mendoakan, maka insya Allah kita baik di dunia dan baik pula di akhirat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.